Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Panji Aryadi dari kelas 10-5. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana memasukkan rumus di Microsoft Excel. Contohnya seperti tabel penjualan disket bulan Januari sampai April tahun 2000. Bagaimana cara mencari total dari semua penjualan ini? Cara mencari total disket per batim ini, kita hanya akan memasukkan rumus sama dengan sum, lalu kita buka kurung, lalu kita cari sel pertama sampai sel terakhir, contohnya 20 ini. Kemudian kita tarik ke samping sama dengan sum, buka kurung, kita tarik ke samping sini. Ya, dari sama dengan sum buka kurung C6 banding F6, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Maka total dari semua penjualan disket ini adalah 118. Lalu kita tarik ke bawah sampai ke disket Xenon. Maka hasilnya akan muncul dari semua total penjualan ini. Selanjutnya, bagaimana cara mencari jumlah dari semua penjualan ini? Ya, caranya sama seperti tadi. Kita hanya akan memasukkan rumus sum buka kurung, lalu kita akan memasukkan dari bulan pertama ini. Jadi C6, lalu C6 kita tarik ke bawah sampai ke C11. Lalu kita tutup kurung, maka hasilnya akan muncul 173. Kemudian kita tarik ke samping, maka hasil akan muncul dari semua jumlah ini. Kemudian di sini kita akan mencari rata-rata dari semua penjualan ini. Kita hanya akan memasukkan rumus average sama dengan average, lalu kita buka kurung. Kemudian di sini kita blok sel pertama hingga sel terakhir, C6 sampai C11, lalu kita tutup kurung, maka hasil akan muncul 28,83. Kemudian kita tarik ke samping, saja 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan muncul angka 28,8 dan yang lainnya. Kemudian di sini kita akan mencari nilai terendah. Cara mencari nilai terendah, kita hanya akan memasukkan rumus sama dengan min, lalu kita buka kurung, kita pilih dari C6 hingga C2 sama dengan min, buka kurung, pilih dari C6 hingga C12, lalu kita tutup kurung, maka hasil akan muncul nilai terendahnya adalah 15. Lalu kita tarik ke samping saja, ya, maka hasil akan muncul dari semua nilai terendah ini. Ya, kemudian kita akan mencari nilai tertinggi. Cara mencari nilai tertinggi, kita hanya akan memasukkan rumus sama dengan max, kemudian buka kurung, C6, lalu kita tarik ke bawah hingga C11, lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter, maka nilai tertingginya adalah 50. Kemudian kita tarik ke samping, ya, kemudian kita tarik ke samping, ya, maka masing-masing muncul nilai tertingginya.
Kemudian kita akan mencari jumlah data dari semua data yang tersedia. Kita hanya memasukkan rumus sama dengan count, kemudian kita buka kurung, count, buka kurung C6, kemudian kita tarik ke bawah hingga C11, lalu kita tutup kurung, kemudian kita klik enter, maka jumlah datanya adalah 6. Kemudian kita tarik ke samping, ya, maka semua jumlah datanya adalah 6. Lalu kita lanjut tabel kedua. Selanjutnya di sini ada daftar upah harian tenaga honorer. Kita akan mencari berapa lama dia bekerja. Cara mencarinya kita hanya akan memasukkan rumus sama dengan buka kurung. Kita cari jam keluarnya terlebih dahulu. Jam keluar dikurang jam masuk. Lalu kemudian kita tambahkan jam istirahat. Lalu dikurang jam masuk 1. Lalu kita tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Ya, jadi dia lama bekerjanya adalah 8 jam. Ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, maka akan muncul lama kerja dari masing-masing orang tersebut. Kemudian kita akan mencari upah per jam. Cara mencari upah per jam yaitu tinggal kita memasukkan rumus lama kerja dikali dengan tarif upah per jam, lalu dikali dengan 24, maka hasilnya adalah 26.400. Lalu tinggal ditarik ke bawah dan hasilnya juga akan muncul, yaitu 21.175. Dan cara mencari upah per harian yaitu tinggal kita kalikan lama kerja dengan tarif upah per harian, lalu kita kalikan dengan 24, maka hasilnya muncul 240.000. Lalu tinggal ditarik ke bawah, maka hasil yang kedua adalah 192.500. Selanjutnya kita akan ke tabel yang ketiga, yaitu kita akan mencari sisa pembayaran dari semua biaya yang dari biaya si penyewa ini. Cara mencari sisa pembayaran yaitu tinggal kita kurangi saja total biaya sewa dengan uang muka, lalu hasilnya muncul di sini 7.200.000. Lalu tinggal kita tarik ke bawah, maka semua sisa pembayarannya akan muncul di sini. Kemudian tabel keempat. Ya, selanjutnya di sini ada laporan pembayaran dari PT Prima Motor. Di sini kita harus mencari bunga dari pokok pinjaman ini. Cara mencari bunga yaitu saya sudah memasukkan rumus, yaitu di sini 20.000. 20.000 itu tempatnya di A7, lalu dikalikan dengan jangka waktu per bulan. Di sini misalnya contohnya 1 bulan, lalu dikalikan dengan bunga per bulan yaitu 12%. Jadi rumus yang tertera di sini adalah dolar A7 dikali B dolar 4 dikali dengan B dolar 6. Jangan lupa ditambahkan dolarnya. Lalu di sini muncul 2.400.000. Lalu tinggal ditarik saja sampai ujung sana, sampai ujung sini. Maka semua bunganya akan muncul dengan sendirinya secara otomatis. Lalu yang kelima ada daftar nilai ujian SMA Huda Buana tahun pelajaran 2003-2004. Di sini kita akan mencari rata-rata dari semua nilai agama, bahasa, dan TIK. Di sini kita akan mencari rata-rata nilai si Sofyan. Jadi cara memasukkan rata-rata itu kita hanya mengetik rumus sama dengan average. Lalu kita buka kurung. Lalu di sini kita akan blok B6 karena di sini ada nilai agama.
Lalu kita tarik ke samping sampai D6. Jadi di sini muncul B6 banding D6. Kalau kita tutup kurung maka hasilnya adalah 81,33. Lalu tinggal kita tarik ke bawah saja. Dan di sini muncul rata-rata dari nilai semua siswa. Kemudian di sini kita akan mencari keterangan dari seluruh nilai siswa ini. Nah, cara mencari keterangan itu berikut saya sudah memasukkan rumus di sini, yaitu sama dengan if. Lalu kita buka kurung lalu blok sel yang akan dijadikan patokan di sini. Jadi di sini saya memasukkan angka 6 karena di sini ada nilai rata-ratanya Sofyan. Lalu jika nilai rata-rata ini lebih besar dari 76, lalu kita ketik titik koma di sini dan tanda kutip tuntas. Lalu tanda kutip lagi dan ketik lagi tanda titik koma dan tanda kutip, dan di sini masukkan remedial. Lalu tanda kutip lagi lalu tutup kurung. Dan setelah kita klik enter maka di sini sudah muncul keterangannya, yaitu ada tuntas, remedial, tuntas. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, cara mencari predikat itu lalu kita tinggal hanya memasukkan rumus saja, yaitu saya di sini sudah memasukkan rumus. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jika nilai rata-rata di sini sama dengan 100, maka hasilnya adalah istimewa. Dan jika rata-ratanya lebih besar dari 70, maka hasilnya baik. Dan jika rata-ratanya lebih kecil dari 70, maka di sini keterangannya adalah cukup. Kemudian jangan lupa diklik enternya. Dan jika sudah diklik enter, di sini sudah muncul tulisan baik. Dan jika kita tarik ke bawah sampai nama Nurul, maka semua siswa di sini predikatnya adalah baik. Selanjutnya di sini ada sheet ke-6. Selanjutnya di sini saya sudah memasukkan rumus untuk harga karcis dan hasil penjualan. Jadi rumus dari harga karcis tersebut adalah jika C5 sama dengan A, lalu titik koma 9.500, dan if C5 sama dengan B. Jadi C5 itu adalah jenis karcisnya. Jadi jenis karcisnya adalah B. Jadi jika C5 sama dengan B maka harganya 11.000, dan jika C5-nya sama dengan C maka harganya adalah 15.000. Lalu ditutup kurung 3 kali, dan jika sudah klik enter maka dia muncul di sini harga karcisnya adalah 11.000. Dan lalu tinggal ditarik ke bawah saja dan dia akan terisi otomatis dengan sendirinya. Kemudian untuk hasil penjualannya di sini saya sudah memasukkan rumus. Jadi ini tinggal dikali saja ya. Jadi harga karcis yang sudah dimasukkan tadi dikalikan dengan jumlah karcis yang terjual. Jadi 11.000 dikali 412, maka di sini hasilnya adalah 4.532.000. Lalu tinggal ditarik ke bawah dan dia akan terisi otomatis dengan sendirinya. Selanjutnya di sini kita akan mencari pajak tontonan. Cara mencari pajak tontonan itu adalah kita hanya memasukkan rumus sama dengan 20%, lalu dikalikan dengan hasil penjualan yang 4.532.000 dan klik enter. Maka di sini dia muncul harganya 906.400. Lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Seperti ini tarik ke bawah. Maka dia akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian di sini ada bonus karyawan. Jadi sama seperti pajak tontonan, hanya di sini angkanya diganti 5%, lalu dikalikan dengan hasil penjualan. 5% dikali hasil penjualan. Lalu diklik enter. Maka di sini 226.600, dan
kita tarik ke bawah, maka semuanya sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan penjualan bersih. Jadi cara mencari penjualan bersih itu kita hanya memasukkan hasil penjualan dikurangi pajak tontonan, lalu dikurangi bonus karyawan, lalu tinggal diklik enter, maka hasilnya adalah 3.399.000. Kemudian kita klik sampai bawah, maka di sini sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian di sini ada tabel sewa buku. Di sini kita akan memasukkan jenis buku. Cara memasukkan jenis buku tersebut, kita akan memasukkan rumus, yaitu sama dengan lookup. Lalu di sini ada kurung buka. Di sini ada kodenya. Jadi kodenya di sini adalah B, di sini adalah C3. Lalu titik koma. Lalu di sini kita blok di sini kode buku sampai, lalu kita tarik saja sampai ke paling bawah sini. Nah, ya. Setelah itu kita koma. Nah, sebelum kita memasukkan angka yang berikutnya, di sini kita akan memberinya tanda dolar. Jadi di sini kita kasih dia tanda dolar di sini, lalu di sebelum angka 7. Jadi seperti ini. Lalu E9-nya juga sama. Kita kasih dia tanda dolar di sini. Kasih dia tanda dolar di sini. Lalu di dekat tanda E-nya, huruf E. Nah, jadi seperti ini. Lalu koma, lalu titik koma kembali. Di sini kita masukkan angka 2,0, lalu ditutup kurung. Lalu kita klik enter. Nah, jadi di sini jenis bukunya adalah buku fisika. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah saja. Seperti ini. Nah, jadi di bawahnya adalah buku kimia. Kemudian di sini kita akan memasukkan sewa per hari. Jadi rumusnya sama, kita tinggal paste saja. Nah, di sini kan masih rumus jenis bukunya ya. Jadi di sini kita tinggal hanya menggantinya. Angka 2 ini kita ganti dengan angka 3,0 ya. Lalu kita tinggal klik enter. Nah, dia di sini adalah sewa harinya adalah 100. Lalu kita tinggal tarik saja ke bawah. Nah, di sini dia juga 100 ya. Kemudian di sini kita akan mencari biaya sewa, yaitu kita hanya mengkalikannya saja lama pinjam, lalu dikalikan dengan biaya sewa per hari, jadi 12 kali 100. Kemudian kita klik enter, itu dia 1.200.000. Nah, jadi di sini dia sudah muncul angka 1.200. Kemudian di sini kita rupiahkan di sini, lalu dia muncul rupiah 1.200. Jadi dia biaya sewanya 1.200, kita tinggal tarik ke bawah saja. Nah, di sini dia 1.000. Ya, saja di sini ada tabel sewa mobil. Jadi di sini kita akan saya sudah menemukan jenis mobilnya. Jadi si Aryadi. Jadi saya sudah menemukan jenis mobilnya. Cara menemukan jenis mobilnya yaitu kita hanya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu di sini kita masukkan kode mobilnya yaitu A1. Lalu titik 2. Lalu kita blok semua tabel yang ada di sini. Jadi caranya seperti ini. Ya, jadi di sini kita blok
sampai di sini, sampai di paling bawah. Aduh, sampai sini. Ya, sudah diblok semua. Lalu di sini kita akan menambahkan simbol dolar ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu simbol dolarnya seperti ini. Ya. Lalu di sebelahnya huruf B juga kita tambahkan simbol dolarnya di sini. Lalu di sebelum huruf E kita tambahkan juga simbol dolarnya di sini juga. Nah, jika sudah semuanya ditambahkan rumus dolar ya, kemudian kita ketik tanda titik koma, lalu kita klik angka 2 di sini, lalu tutup kurung. Nah, kemudian setelah semuanya sudah lengkap, kita klik enter. Nah, jadi disinilah kode mobil jenis mobilnya Aryadi, yaitu mobil Kijang. Kemudian kita tarik ke bawah kode mobil ini. Nah, lalu semuanya sudah muncul kode mobilnya. Selanjutnya di sini ada tarif per jam. Jadi rumusnya itu hanya sama dengan VLOOKUP, lalu kode mobilnya, lalu di titik 2 titik koma maksudnya, semua ini di blok sampai sini. Lalu sebenarnya sama saja dengan yang tadi, cuma di sini angkanya hanya diganti angka 3 ya. Setelah diklik enter, maka di sini muncul tarifnya adalah 50.000. Lalu tinggal ditarik saja ke bawah. Kemudian di sini ada biaya sewanya. Jadi biaya sewa itu paling mudah, hanya lama sewa dikalikan dengan tarif per jam. Lalu di sini biaya sewanya muncul 400.000. Lalu tinggal ditarik ke bawah saja. Kemudian di sini ada jumlah bayarnya. Di jumlah bayar itu juga mudah. Jadi biaya sewa lalu dikurang lagi dengan biaya sewa lagi, lalu dikalikan dengan diskonnya. Jadi di sini diskonnya 5%. Lalu di sini muncul harganya 380.000. Kemudian tinggal ditarik ke bawah saja, maka sudah terisi secara otomatis. Ya, selanjutnya di sini ada jasa sewa mobil eksekutif laporan bulan Juni tahun 2008. Yang pertama kita akan menentukan tahun kendaraan ini terlebih dahulu. Jadi tahun kendaraan itu dia menggunakan VLOOKUP dan MID dan rumus-rumus yang berikutan ini. Lalu untuk jenis kendaraan, lalu untuk tarif per hari menggunakan VLOOKUP. Kemudian ada tarif sewanya, dia hanya mengalihkan saja. Ya, dia hanya mengalihkan saja. Jadi tarif per hari dikali dengan lama sewa. Lalu untuk yang dibayar itu tarif sewa dikurang tarif sewa juga, lalu dikalikan dengan potongan. Maka jika di enter hasilnya akan menjadi 23.250.000. Mungkin sekian saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.